Konon, sebelum era Olympus, langit dan bumi dikuasai para Titan. Penguasa mereka, Kronos yang kejam akhirnya digulingkan oleh 3 putranya, Zeus sang raja dewa, Poseidon dewa laut, dan Hades dewa dunia bawah. Jasa terbesar milik Hades yang mengorbankan darahnya demi menciptakan monster laut mengerikan, Kraken, untuk mengalahkan Kronos. Seorang lelaki tua kemudian berubah menjadi elang, menyamar sebagai raja dan menipu sang ratu. Semenit kemudian, raja asli kembali ke istana. Saat masuk ke kamar ratu, ia murka melihat raja dewa Olympus ternyata menyamar jadi dirinya untuk menipu sang ratu. Raja murka menghunus pedang untuk melawan Zeus, namun Zeus selesai menghukumnya, lalu sekejap berubah jadi elang dan terbang pergi. Tak lama ratu mengandung anak Zeus. Raja pun murka tak terima aib itu. Ia memerintahkan ratu dan bayinya dibuang dalam peti ke laut dalam. Sambil menengadah, ia mengutuk keluarga Zeus. Akhirnya, Zeus tak tahan lagi dihina. Petir Zeus mengubah sang raja menjadi monster. Sebelum menghilang, raja yang dendam itu membuang sebuah peti ke laut. Lama terombang-ambing, peti itu ditemukan seorang nelayan. Berharap berisi harta, ia terkejut saat membukanya. Di dalam ada jasad wanita bangsawan dan bayi laki-laki yang menangis. Bayi itu ternyata memiliki darah dewa. Bayi ini punya daya hidup luar biasa. Nelayan dan istrinya yang lama mendamba anak menganggapnya anugerah langit, lalu mengadopsinya dan memberinya nama Perseus. 10 tahun berlalu. Saat badai, sang ayah mengungkap asal-usul Perseus. Mengetahui jati dirinya, Perseus gelisah dan takut kasih sayang orang tuanya terbagi dengan adik yang akan lahir. Namun ayahnya berjanji bahwa meski tanpa hubungan darah, Perseus tetap anak kandung mereka selamanya. Meski sederhana, keluarga ini penuh kehangatan. 10 tahun berlalu, Perseus tumbuh menjadi pemuda kuat. Ia meneruskan jejak ayahnya sebagai nelayan, namun nasibnya bergantung pada anugerah dewa. Belakangan, dewa tampaknya murka karena berhari-hari mereka tak mendapat seekor ikan pun. Sang ayah pun menyalahkan ketidakadilan dewa pada manusia. Sepanjang hari ia marah dan selalu mencela dewa, sementara istrinya berdoa dalam diam, memohon ampunan bagi suaminya. Bagi sang istri, hinaan suaminya menyakitkan karena ia yakin dewa telah memberi mereka hidup. Meski kecewa pada dewa, demi keluarga, sang ayah menyuruh Perseus mendayung ke patung Zeus untuk berdoa. Namun mereka justru melihat prajurit menghancurkan fondasi patung itu. Saat Perseus bingung, patung raksasa Zeus itu mendadak runtuh dan jatuh ke laut. Cipratan air seketika membasahi seisi perahu hingga kuyup. Prajurit di tebing bersorak menggelegar, menandai dimulainya perlawanan pada dewa. Tak tahan lagi ditindas, atas nama raja dan ratu baru, mereka resmi menyatakan perang pada dewa Olympus. Namun, kedekatan ini memancing murka para dewa. Langit mendadak mendung tertutup awan gelap, dan sesuatu yang asing mendekat dari dalam laut. Tiba-tiba, monster buas melesat dari laut bagai anak panah, menerjang pemberontak di tebing. Dengan taring tajam, mereka membantai kelompok itu tanpa ampun. Prajurit yang panik tak kuasa melawan. Inilah harga bagi mereka yang menistakan dewa. Saat pemberontak terakhir tumbang, monster laut mengitari naga raksasa, menyatu jadi pusaran kegelapan, lalu menjelma jadi pria tua Mediterania. Dan dia adalah saudara Zeus, penguasa kegelapan dunia bawah, Hades. Dia langsung mengenali Perseus di atas perahu itu dan seketika menyerang bagaikan sambaran petir hingga perahunya hancur lebur. Seluruh anggota keluarganya pun perlahan tenggelam ke dasar laut yang sangat dingin. Perseus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan mereka yang terjebak di dalam, namun perahu itu tenggelam dengan sangat cepat. Meski telah mencoba segala cara, dia tetap saja tidak mampu membuka papan kayu yang sangat kokoh itu. Sadar tak ada harapan, ayahnya mengisyaratkan Perseus pergi. Terpaksa, Perseus berenang kuat ke permukaan. Meski selamat, ia berduka melihat keluarganya tewas. Kebencian pada dewa pun tumbuh di hatinya. Tak lama, perlawanan manusia sampai ke gunung Olympus. Zeus murka dan memarahi manusia yang tak tahu budi. Melihatnya, Hades menghasut dan melapor pada Zeus soal manusia yang merobohkan patungnya. Menurut Hades, ini terjadi karena Zeus terlalu memanjakan manusia, sehingga mereka sombong dan hilang rasa hormat pada dewa. Jika tidak segera dihukum, maka kewibawaan para dewa akan sirna sama sekali. Hades mengusulkan pelepasan Kraken untuk menakuti manusia, agar manusia kembali tunduk dan memulihkan kepercayaan pada dewa. Hades berdalih menjaga wibawa dewa, padahal ia ingin melemahkan kekuasaan Zeus. Apollo menyadari niat tersembunyi Raja Dunia Bawah itu dan ingin memperingatkan ayahnya. Namun, penghinaan manusia terhadap dewa memang tak terbantahkan. Meski paham situasinya, Zeus enggan turun tangan demi menjaga wibawa, sehingga ia menyetujui rencana Hades. Ini kesempatan memanfaatkan Hades untuk tugas kotor, agar manusia merasakan akibatnya sekaligus memperkuat Olympus. Citra dewa tetap terjaga sambil meraih kekuatan dari kepercayaan manusia. Para dewa pun makin kuat, sebuah keuntungan besar. Saat itu, Perseus diselamatkan patroli laut dan dibawa ke daratan. Sebagai penyintas tunggal, ia dibawa ke Argos menghadap raja. Kota ini pusat perlawanan manusia terhadap dewa. Rakyat berbeda pendapat. Sebagian takut hukuman dewa, lainnya merasa doa manusialah yang menjaga keabadian dewa, sehingga hubungan harusnya setara. Akibat melawan dewa, rakyat hidup sengsara. Namun, saat pintu istana dibuka, tampak kemewahan yang kontras. Raja baru sedang mengadakan pesta besar untuk merayakan keberhasilannya menumbangkan patung Zeus. Raja baru dengan angkuh merayakan kemenangan manusia atas dewa bersama para pejabat, menyatakan dimulainya era baru. Namun sang putri justru murung.
Ia memberi anggur pada Perseus karena prihatin. Sebagai satu-satunya yang menghormati artefak suci, sang putri akhirnya menegur ayahnya yang mengabaikan kemurkaan dewa. Dia lebih tahu dibanding siapapun bahwa jurang lebar memisahkan manusia dan para dewa. Ia meminta semua tetap tenang dan mencari jalan hidup berdampingan damai dengan para dewa. Jika dewa murka, umat manusia pasti terjerumus dalam kehancuran abadi. Tak disangka, usai minum anggur, sang ratu yang biasanya tenang pun mulai hilang kendali. Ia mengecam bahwa dewa tak layak dihormati, menyebut keabadian mereka hanyalah karena iman manusia. Sang ratu lantang mengaku, "Kitalah dewa sejati." Saat raja hendak menasihatinya agar menahan diri, suasana istana tiba-tiba berubah drastis. Tiba-tiba, asap hitam pekat muncul dan berkumpul, diiringi kilatan petir yang berputar cepat. Prajurit ketakutan segera jadi santapan penguatnya. Cuman Perseus yang kebal sihirnya. Melihat musuhnya, Perseus yang dendam menyerang, tapi ia bukan tandingan Hades. Sekali ayun, Hades menjatuhkannya. Usai melirik, Hades mengabaikannya dan menuju tengah aula. Tekanan itu mencekik semua orang. Bagi Hades, manusia hanyalah semut. Namun ia tak sebaik Zeus. Ia memperingatkan, manusia hanyalah debu di kaki dewa. Hidup dan napas manusia adalah anugerah dewa. Penantang otoritas dewa harus dihukum setimpal. Hades menghadap sang ratu. Menghadapi penguasa dunia bawah, ratu yang tadinya menghina dewa kini kehilangan kesombongannya. Hades berkata, "Berlutut." Raja dan ratu tak mampu mengendalikan kaki mereka. Mereka berlutut di kaki Hades. Perseus ingin menyerang diam-diam demi membalas dendam, namun dicegah wanita misterius. Wanita itu memperingatkan bahwa ini bukan saat yang tepat. Perseus pun terpaksa menahan amarahnya. Tak lama ia menyaksikan kedahsyatan sang raja dunia bawah. Hades mengangkat dagu sang ratu lalu merapal mantra. Seketika, wajah cantik sang ratu menua drastis menjadi nenek keriput. Hades menghukum manusia atas nama Zeus. Diam-diam ia menyerap ketakutan manusia demi memperkuat kekuatannya. Ia mengumumkan tujuannya, menunjukkan kuasa dewa dan memberi peringatan terakhir bagi manusia sombong. 7 hari lagi saat gerhana, ia akan membangkitkan Kraken dari Laut Utara untuk melahap Argos. Tak ada yang selamat kecuali kalian bertobat dan mengorbankan sang putri pada monster itu. Kejamnya, Hades malah menyalahkan Zeus atas semua ini. Katanya ini kehendak Zeus supaya orang membenci Zeus dan berhenti berdoa. Saat iman manusia hilang, Dewa Olympus melemah dan Hades bisa menggulingkan Zeus. Sebelum pergi, Hades membongkar asal-usul Perseus sebagai anak haram Zeus, berharap manusia membunuhnya. Perseus pun ditangkap dan sipir menyiksanya dengan kejam. Mereka memaksa Perseus mengakui asal-usul dan tujuannya ke dunia manusia. Raja datang melerai mereka. Bukan karena kasihan, Raja hanya tak ingin putrinya dikorbankan pada monster laut. Jika Perseus memang keturunan dewa, ia pasti bisa menyelamatkan rakyat. Namun Perseus bersikeras ia hanyalah nelayan biasa yang keluarganya tewas akibat para dewa. Ia benci para dewa. Sang raja putus asa lalu memenjarakan Perseus. Malam itu wanita misterius muncul lagi. Namanya Io, mantan pendeta yang dikutuk hidup abadi karena menolak cinta dewa. Namun, keabadian justru membuatnya melihat orang-orang tercintanya wafat, menderita selamanya. Ia telah lama menanti kelahiran setengah dewa sesuai ramalan. Dia akan memimpin manusia menggulingkan tirani dewa. Io pun melindungi Perseus kecil hingga dewasa dan mengungkap takdirnya melawan monster laut. Tapi Perseus tak percaya dia putra Zeus dan enggan jadi pembunuh monster. Dia hanya ingin membalas dendam keluarganya pada Hades. Io menjelaskan, untuk mengalahkan Hades, dia harus bantai monster laut utara. Ciptaan Hades ini berkekuatan dahsyat penghancur jagat. Tanpa akal dan rasa, ia tak takut siapapun, bahkan ditakuti Dewa Olympus. Konon, makhluk inilah yang mengalahkan para Titan, ayah para dewa, sehingga menegaskan dominasi gunung Olympus. Bunuh monster laut utara, agar kekuatan Hades melemah dan rencana balas dendam terwujud. Perseus pun terbujuk, ia sadar harus maju mengalahkan monster itu. Jika tidak, umat manusia akan jatuh dalam kehancuran tak berujung. Mendengar Perseus bersedia membantu, Raja segera mengutus kepala pengawal Bashu dan tim elit untuk melindungi serta mendampingi Perseus. Mengikuti petunjuk Io, mereka bersiap mencari 3 penyihir legendaris di perbatasan neraka yang tahu cara mengalahkan monster laut. Penduduk kota yang panik memohon Bashu tetap tinggal demi keselamatan rakyat, bahkan meminta sang putri dikorbankan agar dewa tidak murka. Namun sekelompok ksatria pemberani, prajurit tua yang setia, serta 2 pemburu penakut tetap bertekad bulat untuk berjuang dan tidak akan berkompromi dengan para dewa. Mereka menahan tekanan dan menempuh bahaya menantang dewa.